wabarakatuh. Kami kelompok 4, kelas Indralaya yang beranggotakan saya, Tio Muhammad Pardomuan Alfarizi Simanjuntak, Saya Hani Julia Putri. Saya Yosi Anggraini. Saya Kevin Andran Wijaya. Baiklah, judul pada materi kali ini yaitu titrasi formal asam amino. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran pada praktikum ini ialah mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3, pengelolaan laboratorium, dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Selanjutnya adalah materi. Asam amino bersifat amfoterik, artinya berperilaku sebagai asam dan mendonasikan proton pada basa kuat, atau dapat juga berperilaku sebagai basa dan menerima proton dari asam kuat. Perilaku ini dinyatakan dalam kesetimbangan berikut. Untuk asam amino dengan gugus amino dan satu gugus karboksil. Berikut adalah gambar kesetimbangan asam amino pada berbagai pH. Pada praktikum ini digunakan reagen gelatin yang merupakan produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Gelatin merupakan protein yang larut dan bersifat gelling agent atau bahan pembuat gel. Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari tulang dan kulit dari sapi atau babi. Gelatin terdiri dari glisin dengan komposisi besar, protein, dan 4 hidroksi residu. Berikut adalah gambar struktur gelatin. Bila suatu protein dihidrolisis, akan didapatkan asam aminonya. Hidrolisis protein dapat dilakukan dengan menggunakan enzim protase dari tripsin. Protein jika dihidrolisis akan menghasilkan asam amino bebas. Asam amino bebas ini, bila direaksikan dengan formaldehid berlebih, akan membentuk derivat metilol. Berikut reaksi yang menyebabkan asam amino bebas. Bentuk isoelektrik kehilangan satu proton dari gugus NH3+. H+ yang dilepaskan pada reaksi berikut dapat dititrasi langsung dengan NaOH sampai dengan pH 8 atau titik akhir indikator ekuivalen. Titrasi asam amino atau campuran asam amino dalam keberadaan formaldehid disebut dengan titrasi formal asam amino. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu pipet tetes, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, inkubator, dan stopwatch. Alat selanjutnya yaitu buret, statif dan klem, pipet ukur, corong kaca, labu ukur, dan pH meter. Bahan yang digunakan yaitu gelatin, NaOH, air aqueous, formaldehid, buffer 4, tripsin, HCl, dan indikator PP. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Siapkan 100 ml larutan gelatin 5%. Atur temperatur 38 derajat Celcius. Tambahkan ke dalamnya 1 ml fenolphthalein dan 0,2 molar NaOH tetes demi tetes sampai warna merah muda timbul. Tambahkan 0,1 molar HCl tetes demi tetes sampai tepat warna merah muda tadi hilang. pH sama dengan 8,0. Hati-hati jangan terlalu asam. Masukkan gelatin yang telah dinetralisir tadi ke dalam inkubator 38 derajat Celcius. Pada 25 ml larutan tripsin, tambahkan beberapa tetes fenolphthalein. Tambahkan tetes demi tetes 0,2 molar NaOH sampai warna merah muda. Kemudian teteskan 0,1 molar HCl sampai warna tersebut tepat hilang. pH sama dengan 8,0. Tepat pada jam 0, tambahkan larutan tripsin tersebut ke dalam gelatin. Aduk. Setelah tercampur rata, ambil 10 ml campuran. Masukkan ke dalam 100 ml beker gelas. Didihkan untuk merusak enzim. Catat waktunya. Dinginkan. Tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes fenolphthalein.
Pada interval 15 menit, lakukan hal yang sama seperti di atas, seperti kontrol. Semua ini dilakukan duplo pada masing-masing hasil reaksi di atas. Interval 0, 15, 30, 60, 90, dan 120 menit. Lakukan titrasi dengan 0,02 molar NaOH dengan titik akhir warna merah muda. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi titrasi formal asam amino, simaklah video berikut. Langkah yang pertama yaitu siapkan 100 ml larutan gelatin 5% dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, tambahkan ke dalamnya 1 ml indikator phenolphthalein. Kemudian, tambahkan tetes demi tetes larutan NaOH 0,2 m sampai warna merah muda timbul. Selanjutnya, tambahkan 0,1 m HCl tetes demi tetes sampai tepat warna merah muda tadi hilang. Hati-hati, jangan terlalu asam. Selanjutnya, masukkan gelatin yang telah dinetralisir tadi ke dalam inkubator dengan suhu 38 derajat Celcius. Selanjutnya, siapkan 25 ml larutan tripsin. Kemudian, tambahkan beberapa tetes indikator phenolphthalein. Selanjutnya, tambahkan tetes demi tetes NaOH 0,2 m sampai terbentuk warna merah muda. Kemudian, tambahkan HCl 0,1 m sampai warna merah muda tersebut tepat hilang. Kemudian, tepat pada jam 0, tambahkan larutan tripsin tersebut ke dalam gelatin. Kemudian, aduk. Setelah tercampur rata, pipet 10 ml campuran dengan menggunakan pipet ukur dan masukkan ke dalam tabung reaksi 1 dan 2. Kemudian, didihkan tabung 1 dan 2 untuk merusak enzim dan catat waktunya, kemudian dinginkan. Kemudian, tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes phenolphthalein. Kemudian, lakukan titrasi 1 dengan larutan NaOH 0,2 m sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, lakukan titrasi 2 dengan larutan NaOH sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, pada waktu 15 menit, pipet 10 ml campuran pada inkubator air, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi 1 dan 2. Kemudian, didihkan tabung 1 dan 2 untuk merusak enzim dan catat waktunya, kemudian dinginkan. Selanjutnya, tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes phenolphthalein. Selanjutnya, lakukan titrasi 1 dengan larutan NaOH 0,2 m sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, lakukan titrasi 2 dengan larutan NaOH sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan
catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, pada waktu 30 menit, pipet 10 ml campuran pada inkubator air, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi 1 dan 2. Kemudian, didihkan tabung 1 dan 2 untuk merusak enzim, dan catat waktunya, kemudian dinginkan. Kemudian, tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes indikator phenolphthalein. Kemudian, lakukan titrasi 1 dengan larutan NaOH 0,2 m sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, lakukan titrasi 2 dengan larutan NaOH sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, pada waktu 60 menit, pipet 10 ml campuran pada inkubator air, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi 1 dan 2. Kemudian, didihkan tabung 1 dan 2 untuk merusak enzim, dan catat waktunya, kemudian dinginkan. Kemudian, tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes indikator phenolphthalein. Kemudian, lakukan titrasi 1 dengan larutan NaOH 0,2 m sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, lakukan titrasi 2 dengan larutan NaOH sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, pada waktu 90 menit, pipet 10 ml campuran pada inkubator air, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi 1 dan 2. Kemudian, didihkan tabung 1 dan 2 untuk merusak enzim, dan catat waktunya, kemudian dinginkan. Kemudian, tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes indikator phenolphthalein. Selanjutnya, lakukan titrasi 1 sampai titik akhir berwarna merah muda dan catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, lakukan titrasi 2 dengan larutan NaOH sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, pada waktu 120 menit, pipet 10 ml campuran pada inkubator air, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi 1 dan 2. Kemudian, didihkan tabung 1 dan 2 untuk merusak enzim, dan catat waktunya, kemudian dinginkan. Kemudian, tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes indikator phenolphthalein. Kemudian, lakukan titrasi 1 dengan larutan NaOH 0,2 m sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya, lakukan titrasi 2 dengan larutan NaOH sampai terbentuk titik akhir berwarna merah muda dan
catat volume NaOH yang terpakai. Selanjutnya adalah data pengamatan. Berikut adalah tabel hasil titrasi asam amino dengan menggunakan NaOH sebagai titran. Selanjutnya adalah pembahasan. Dalam percobaan ini, reagen yang digunakan adalah larutan gelatin. Gelatin merupakan gelting agent atau bahan pembuat gel, sehingga perlu diinkubasi pada suhu 38 derajat Celcius. Bila suhu inkubasi di atas 38 derajat Celcius, maka kemungkinan akan terbentuk gel yang akan mempengaruhi proses degradasi untuk menghasilkan asam amino. Larutan gelatin ini kemudian ditambahkan indikator fenolftalin sebanyak 1 mili dan ditambahkan larutan NaOH 0,2 m tetes demi tetes, sehingga larutan gelatin berwarna merah muda. Adapun tujuan penambahan NaOH adalah agar larutan bersifat sedikit basah. Larutan yang berwarna merah ini kemudian ditambahkan larutan HCl 0,1 m tetes demi tetes. Penambahan larutan HCl menyebabkan warna larutan kembali berwarna kuning. Penambahan larutan HCl bertujuan agar pH menjadi 8, di mana pada pH ini enzim tripsin akan mampu bekerja secara optimal. Hal yang sama juga dilakukan terhadap enzim tripsin. Hal ini dilakukan agar kondisi enzim tripsin sama dengan kondisi gelatin, sehingga saat direaksikan akan terjadi reaksi yang sempurna. Setelah itu, larutan gelatin dan tripsin ini diinkubasi dengan inkubator air pada suhu 38 derajat Celcius, di mana suhu ini dijaga supaya tidak melebihi suhu 38 derajat Celcius, karena dapat menyebabkan enzim rusak. Setelah diinkubasi selama beberapa menit, kedua larutan ini kemudian dicampur. Dari pencampuran ini terbentuk larutan berwarna kuning kecoklatan. Tujuan pencampuran ini adalah untuk mendegradasi larutan gelatin dengan menggunakan enzim tripsin. Sebanyak 10 mili dari larutan ini diambil dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dilakukan pendidihan terhadap larutan ini dengan tujuan untuk merusak enzim. Setelah dingin, larutan ditambahkan 15 mili larutan formaldehid dan 3 tetes fenolftalin. Warna larutan setelah ditambahkan formaldehid dan fenolftalin yaitu tetap berwarna kuning keruh. Larutan ini kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 m. Titrasi dihentikan ketika larutan ini berubah warna menjadi merah muda. Penambahan formaldehid sebelum titrasi berfungsi agar gugus karbonilnya bereaksi dengan asam amino yang tidak bermuatan, sehingga memungkinkan gugus amonium bereaksi dengan NaOH dan membuffer pada pH yang lebih rendah, serta dapat dititrasi pada titik akhir secara kuantitatif menggunakan suatu indikator. Reaksi yang terjadi pada titrasi dengan menggunakan formalin merupakan reaksi pembentukan dimetilol. Larutan protein yang telah dinetralkan dengan basa NaOH ditambahkan formalin sehingga membentuk dimetilol. Dengan terbentuknya dimetilol ini, berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi yang terjadi antara gugus asam karboksil dengan basa NaOH, sehingga titik akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah fenolftalin. Bila titik akhir titrasi diperoleh tepat, maka akan terjadi perubahan warna larutan dari bening menjadi merah muda. Reaksi yang terjadi dalam titrasi formal asam amino adalah sebagai berikut. Berikut adalah kurva titrasi hubungan volume rata-rata NaOH terhadap waktu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 1. Protein dapat dihidrolisis dengan enzim protase dan melalui titrasi formal asam amino. 2. Larutan gelatin dan tripsin ini diinkubasi dengan inkubator air pada suhu 38 derajat Celcius. Tujuannya supaya tidak melebihi suhu 38 derajat Celcius karena dapat menyebabkan enzim rusak. 3. Tujuan dilakukan pemanasan adalah untuk merusak enzim. 4. Durasi interaksi atau kontak
antara enzim dan substrat akan mempengaruhi jumlah asam amino yang dihasilkan selama substrat masih tersedia. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.